Kan udah pernah ini mah. Ya. Episode awal. Iya. Gak tahu Sucks lagi ringtone banget. HP. iPhone. Apa? iPhone coba iPhone. Apa? Kalau ditelepon Ringtone iPhone. Tuh. Itu kayak alarm. Teng 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 Alarm teng teng. anjing. Ya udah deh. Teng teng. Zero to one, how I assist you. Kasihan ya soalnya, aduh. This is Queen. This is Christian. Welcome back to React. Yes. Kali ini kita akan mereact. Udah kelihatan kan udah react siapa? Udah kebuka. Biasanya kita bukanya Kesel setelah banget opening. gua iya. Lu mematahkan segala ini kok. Sorry. Iya, Ah. salah. Gue pencet spasinya 2 kali ternyata jadi langsung kebuka. Sorry banget React hari ini kita undur dulu. Kita move ke how to. Karena vibes-nya udah Iya, jatuh vibes-nya jadinya. jatuh. Gue jadi nggak tahu, udah tahu siapa yang akan kita react. Jadi dari foto yang tadi nggak sengaja kelihatan, kita nampaknya mau mereact seorang YouTuber. YouTuber. YouTuber yang berarti ini adalah react YouTuber part 3. 3. Baru ini nih yang nyentuh part 3 nih konten kita. Oh ya, masa sih? Dis? Apa? Ah, nggak Gue perhatiin. lagi ngomong. Gabut banget. Yunis tuh kalau udah kamera rolling tiduran tuh. Iya. Males. Dia buru-buru dari ranjang barusan. Hah? Gue mancing jokes kong tai anjing. Karena dia nggak merhatiin kita. Nggak usah lu ingetin anjing. Oke, jadi kita akan masuk ke kontestan gue ya. Kontestan. Karena Kontestan seolah-olah mereka mendaftar. dan sulit kita loh upload. di react kita loh. Kontestan betul. Kontestan. Kan mereka udah apply kemarin. Oh, Iya. iya. Lewat jalur belakang. Oh, oke. Nah, itu kenapa Pharrell Williams nggak masuk-masuk? Dia nggak tahu jalur belakang gitu. Gue gak expect itu keluar lagi. Ya, gue juga nggak expect lu nyanyi iPhone lagi atau ringtone lagi. Gue keluarin jokes lama juga jadinya. Saatnya kita buka archive kita dong. Markimul aja ya. Markimul ya. Oke, tadi kita udah Wah. lihat ya. Ada. Dan kita udah pernah react dia juga dimasukin Kita- nih. Iya kan kita Males udah pernah banget. Udah pernah nge-react Arab. Oke, biar ada gambarnya di thumbnail ya. Biar ada komen. If there's Arab, I click. Iya benar. Tapi Arab waktu itu kita react di mana? Di YouTuber juga atau? Bukan. Musisi. Musician ya. Yang dia pakai jaket Oh. Scout Regiment. Oh, ya, berarti nggak apa-apa karena sekarang outfitnya pun beda. Ini Bohemian kok ya. Ah, tadi gue lagi berpikir gitu, tapi nampaknya enggak ya. Soalnya Bohemian itu nggak jarang banget gue nemu monokrom. Jarang. Pasti mainnya earthy tone tapi campuran berbagai warna gitu loh. Dan Bohemian itu apa ya? Rhapsody. Rhapsody, bener. I see your little silhouette of a man. Warnanya ini banget kok ya, suci sekali ya. Warnanya sangat kudus ya ini ya. Sebenarnya ini apa ya, siluet-siluet yang kayak gue ngeliat Arab seolah dia kayak fashion designer kok dengan baju ini. Designer look banget gitu loh. Yang edgy, terus warnanya juga warna kontras, terus kayak memperlihatkan tato, pakai sneakers, terus juga ini ada strap-strapnya di outernya dia apa-apa. Tapi gara-gara lu ngomong kudus, gue jadi perhatiin dia punya neck ya. Ini kan, kayak Romo kan. Bener. Iya kan? Kayak Pris Kayak ininya. Pris. Mandarin color ya, band color atau Mandarin color ini. Warnanya putih semua ya, terus juga menarik sih. Pasti lu bilang Bohemian karena banyak ini Iya, kayak banyak strappy, juntai-menjuntai gitu. Menjuntai-juntainya gitu. Tapi karena bawahnya tiba-tiba Sneakers. sneakers. Sebenarnya ya Bohemian itu bukan berarti harus Rapi kayak bawahnya. bukan berarti harus kayak kalau Bohemian kita mikirnya langsung yang kayak gladiator sandal atau boots gitu. Kalau kita ngeliat Jerry Lorenzo juga dia kan ada Bohemiannya gitu. Grunge Bohemian tapi ya dia juga pakainya sneakers gitu. Jadi kalau di adapt ke zaman sekarang mungkin ini jadi sah kali ya dibilang Bohemian gitu. Hanya warnanya kalau gue mikir Bohemian tuh langsung mikirnya yang jadul gitu loh. Jadi tadi nggak kepikir ini Bohemian. Menarik sih karena kayak ngelihat outfitnya Jerry Lorenzo gitu. Kalau lu ngasih skor ini berapa kok? Gue pengen tahu. Kalau ngasih skor 10. 10? Karena gue suka. Cuman mungkin gue nggak seberani monokrom ini gitu. Oh, putih semua. Mungkin buat beberapa orang yang jarang main warna, mereka butuh keberanian buat main warna. Sebaliknya untuk gue yang suka main warna kesana kemari, butuh keberanian Untuk buat berhenti gua main warna. Untuk main satu warna gitu. Untuk band monokrom malah buat gue lebih butuh nyali jadinya. Kalau dari gua kok ini 8/10. 8/10. Duanya kemana tuh? Pertama, outer ini memang kategori fashion yang unik kok ya. Tapi sebenarnya gua kurang suka siluet yang terlalu memperlihatkan bentuk kultural.
Ini tuh kayak pakaian-pakaian yang bisa lu temukan kayak mungkin di adat gitu loh. Oh ya? Iya, kayak banyak strap yang bukan strap webbing tagwear yang gue suka ya. Tapi emang lebih kayak bawaan gitu loh. Jadi kayak gamis gak sih? Kayak pakaian-pakaian gamis gitu. Yang dikombain sama outer kayak gini. Gamis memang ada ininya ya? Ada juntai-juntainya kayak enggak deh. Apa ya? Pemilihan kalimat gue salah nih kayaknya. Kayak apa ya? Ini kalau judul konten kita How to Fashionable with baju koko atau lebaran vibes 10/10. 10/10 menurut gua. Dari colornya yang kayak baju muslim kan. Terus juga pemilihan warnanya kayak warna-warna bersih gitu. Nah, terus kekurangan di headwear menurut gua. Ini kalau misalkan dia pakai topi fedora putih kok. Wah, ganteng banget nih. Style-style kayak gini nih. Galak gitu. Kayak statement banget. Ya so far kalau untuk fashion mix and match-nya ini udah sangat-sangat bagus gitu loh. Ini penerapan monokrom yang sangat sejati benar. Iya, karena bener-bener all white sampai ke sepatu-sepatu gitu. Tapi dan kayaknya kalau diganti sepatunya jadi Doc Mart 1461 putih. Wah, ganteng. Iya. Bener ya? Terus dia juga menyesuaikan jam tangan yang dia pakai itu plate-nya silver. Kalau gold akan lebih karena eksklusif kok sebenarnya. Kayak gitu. Dan karena dia mentereng gold sendiri ya. Mentereng gold kan sendiri. Sampai ke tangannya iya, monokrom jadinya. Putih dan silver soalnya. Bener. Nah, terus juga dia sangat bijak nih kok pemilihan outernya dia gulung. Karena memperlihatkan aksen tato juga bisa ngangkat look sebenarnya. Gitu. Nah, cuma 8/10 gue itu duanya kemana, mungkin satu missing di headpiece, satunya gue pribadi kurang suka outer yang sifatnya tuh itu ya, yang banyak juntai-juntainya ininya, itu ya. strapnya dan bukan strap yang sifatnya tactical ya. Strap yang memang built in di baju. Kayak gitu, kurang. Oke. Lutfi siapa ini? Halimawan. Oke. Gue tahu nih gamer. React juga kadang-kadang. Gue juga tahu ini gamer. Ya kan? Karena tadi udah di brief. Dan pas bagian di brief di-cut. Jadi seperti kita tahu semuanya. Oke, ini sebenarnya gini nih kok, ini 10/10 deh. Tadi gue agak susah ke distract kok, karena backgroundnya tuh terlalu ramai. Jadi gue mau fokus ke satu susah, cuman ini 10/10. Kalau gue lebih ke distract ke locationnya, dia ada di Tokyo Tower. Emang kayak gini Tokyo Tower? Mungkin di dalamnya kali ya. Ini kenapa awannya santai banget? Matanya agak sayu lagi. Iya. Tadi gue mikir atasnya ini apa sorry. Gue nggak jadi 10/10. Kenapa? 9/10. Oh, berkurang satu. Tapi kita coba telaah dulu ya pakaiannya. Tadi karena di bagian depannya ada bordiran dragon, harusnya bordiran ya dia. Jadi langsung kepikir Sukajang gitu ya. Tapi setelah diperhatiin lagi, kayaknya bukan Sukajang karena kerahnya ini tegak tuh. Fold down ya? Kerahnya itu kerah fold down gitu. Jadi bukan jenis jaket Sukajang, tapi pakai gayanya Sukajang. Pakai gitu. patch ya? Pakai bordiran. Mungkin di belakangnya kalau dia balik badan ada juga. Ada juga gambar naga gede gitu. Mungkin. Jadi iya menarik sih ini. Atasannya menarik. Jaket apa ya ngomongnya ya, depannya zipper. Kalau siluetnya sih kayak siluet ya worker jacket gitu kok ya. Seperti work jacket benar. Work jacket, tapi cuma ditambahin aksen. Ditambah apa mungkin custom ya? Soalnya kayak di kerah juga ada gitu. Ini kerah atau bagian dari strap ini kerah, ya? Kerah itu ya? Kerah. Oh iya kerah ya. Karena strapnya tuh ketimpa ya strapnya sama si masuk ke dalam kerahnya. Masuk ke dalam kerahnya. Iya. Gitu. Tapi ini mengingatkan gue sama React yang kapan ya kayak ya? Yang pakainya juga kayak gini gitu. Chino terus bawahnya sneakers. Itu deh kayaknya. Pas kapan ya? Terus gue bilang agak off gitu. Itu. Yoshiolo. Tapi Yoshiolo kalau nggak salah pendek. Ada juga yang panjang, ingat-ingat gue. Nah, mungkin nanti bisa dibantu kru bisa masukin lagi gambarnya gitu. Waktu itu kalau gue nggak salah gue bilang kayak sedikit off. Nah itu karena berkurang satu. Itu. Menurut gue di sini enggak tapi. Oh, di sini chinonya justru fitnya pas. Chinonya di sini pas. Jadi walaupun ini chino seperti waktu itu gua ini pas kita react, tapi di sini tuh nggak off justru karena menurut gua pemilihan cuttingnya tepat dengan semuanya, dengan atasannya, dengan sneakersnya gitu. Gue berpikir kok ini akan jadi siluet yang sangat edgy banget, daily bisa, event juga bisa kalau caranya diganti celana kulot yang bener-bener gede gombrong kayak Harajuku style gitu. Karena satu jaketnya itu sangat unik kok ya, piece yang nggak lazim ditemukan di daily occasion karena biasa rework nih barang-barang kayak gini tuh custom kan. Nah terus dia juga mengkombinasikan desain grafik di bajunya itu dengan warna si Jordannya, ada warna aksen ungu sama pinknya kan. Nah terus dia tambahin satu pop color lagi di slingnya dia. Oranye tiba-tiba. Oranye dan bulu-bulu kayaknya nih, kayaknya ya.
Ini kayak bahan warna, boneka lah pokoknya. kayak wortel ya. Kayak Soalnya wortel. ada oranye, ada hijaunya juga. Gitu. Nah, dia udah banyak pakai item tuh yang edgy nih, yang nyentrik, yang nggak mudah ditemukan di sehari-hari. Makanya pemakaian chinonya bikin tone down si gaya dia. Kalau dia tunjukin lagi, outin lagi di bagian celananya, ini udah bener-bener fashion week ready iya, banget. bener-bener jadi bener-bener fashion look ya. Gitu. Apalagi kok tinggal ditambahin topi gitu. Fedora. Fedora. Udah di Tokyo lagi fotonya. Udah di Tokyo lagi. Fedoranya kayak fedora Kongtai yang lebar banget itu. Dan kedudukan ya. Dan kedudukan. Jadi fedoru. Atau fedora. Fedora. Lemes soalnya jadi. Fedoranya peot. Aduh, 9/10, 10/10. 10/10 dari gua. Lu belum sebut padahal. Tapi bener 10/10. Bener-bener 10/10. Ria Ricis 1795. Ini salah satu YouTuber yang mungkin bisa dibilang membanggakan Indonesia nggak sih? Membanggakan Indonesia. Karena dia salah dua dari YouTuber Indo yang menerima Diamond Play Button, betul? Ria Ricis sama Atta Halilintar. Oh. Kalau nggak salah. Ya bener. Hah? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya bener ya. Kalau Tapi- salah maaf ya. tapi- Setahu gue gitu. Ikoniknya dia apa sih? Squishy. Kenapa squishy? Main squishy, main squishy slime gitu ya. Squishy slime. Oh, oke. Kita nggak mau main itu. Apa? Kita nggak mau main itu biar terkenal kayak dia. Biar dapat Diamond Play Button juga. Capek loh kita effort gonta ganti baju gonta. Main Dan- squishy dan- enak dan loh. ngomong setengah Nyek jam. nyek. Iya. Dar. Iya juga. Oke. Kalau spesifik outfit ini kok ya. Bisa beli di mana ya? Tokopedia ada. Wah, rumit nih. Nah, Sulit. ini juga 6/10. 6. Mm-mm. Kalau gue lebih tepatnya nggak tahu karena Karena ini bingung kayak apa yang mau di-react dari karena ini dari kayak gue outfit ini. ngelihat ya orang berhijab daily. Iya, betul. Kenapa 6? Ada sunglassesnya aja di atas tuh. Oh, harusnya? 5. Oh. Jadi nambah satu poin. Outfit. Kenapa? Karena ini gini, di dunia perhijaban pun banyak siluet yang bisa di pull out fashionable gitu loh kok. Contoh Stranger yang sering submit tantangin ke kita tuh si siapa? Red Crew. Itu kan banyak-banyak yang bisa Sylvia Aziza. Nah, kalau ini tidak jelek, tapi kalau kita ngomongin fashion essentialnya sangat sedikit. Karena pemakaian terusan seperti ini kayak apa ya? Kayak ya banyak ditemukan di pengguna hijab biasanya gitu loh. Cuman yang dapat dikomplimen adalah ya aksesoris yang dia pakai si shades-nya itu dia jadikan ornamen headpiece ya bisa membantu juga, cuman ya tidak membantu banget gitu loh. Jadi ya rumit juga ini mau yang kalau misalkan kita mau react dari warna ya warna pastel tuh warna sangat aman dipakai perempuan. Siluet seperti ini ya siluet hijab yang mudah ditemukan gitu. Jadi gue bingung juga. Iya, sama. Gue juga bingung sih. Jadi tapi jelek ya enggak. Enggak. Bagus aja. Betul. Gini loh, ini mungkin sedikit insight yang pingin gue kasih ke teman-teman gue ya. Yang namanya nge-rate, dikasih 1 pun bukan menurut gue gak jelek. Itu personal nilai dari orang yang nge-rate. Iya. Ya kan? Jadi jatuhnya selera ya. Selera. Kalau Kalau objektif gitu, subjektif. jujur, kalau misalkan kayak Dennis gitu, minta rate gue dong gitu. Kayak misalkan 3. Bukan berarti 3/10 itu jelek gitu loh. Masih bisa diperbaiki dari 3 biar nyampe ke 10. Ya itu menurut gue ya kayak konotasi rate itu bukan berarti kalau nilainya sedikit berarti itu nggak bagus gitu. Iya. Banyak yang bisa ditambah atau dikurangi sebenarnya. Lagi pula kembali ke selera. Itu Bener. yang paling penting ya, kembali ke selera Selera. kita. Ketika kita suka, orang lain bisa nggak suka. Ketika Betul. kita nggak suka, orang lain bisa suka. Bisa kebolak-bolak jadinya. Tapi kalau ke outfitnya Ria Ricis lagi di sini mungkin 7 ya, karena bingung sih lebih tepatnya mau nggak ada yang bisa di-react ya. Ya kru kita emang sedikit ini sih complicated gitu kalau disuruh nyari kandidat yang buat diri. Tapi mungkin di satu sisi juga kita belajar untuk melihat fashion selain fashion yang kita sukai kan. Maksudnya kalau kita lihat hijabers kita langsung kepikiran nama-nama yang tadi kita sebut. Iya. Tapi ya pakaian hijab kan nggak itu doang ya Gen. Bener. Ada pakaian yang seperti ini juga gitu. Ya tapi 7/10. Boim Leno. Ini dia juga sangat terkenal di bidang unboxing ya. Unboxing sneakers. Unboxing ya. sneakers. Terus ada yang bilang dulu dia kokonya Nastasia Adeline. Oh iya. Heeh. Benar gak itu tapi? Collab aja kali. Sering collab aja ya. Oh. Ini Gua hampir kena juga, gue pikir bener-bener kayak saudara gitu. 10/10. 10/10, gua belum perhatiin.
Gua punya 3 poin menarik nih. Kenapa dia bisa dapat 10/10. Satu, permainan color match yang sangat harmonis. Dan ada di bagian dalam gitu ya? Iya. Kayak dari bucket List. hat, listnya dalamnya. 2, Ketemu gitu antara bucket hat sama jaket. cara pemakaian yang apa ya? Ini gini. Bahkan listnya sampai ke tas ya kayak. Iya, cara pemakaian itu sangat penting kok dalam berpakaian. Cara pemakaian. Dia pakai slingnya dia itu di dalam jaketnya. coach jaketnya dia. Iya, Kenapa? Kalau di luar siluet coach jaketnya berubah. Jadi ketekan. Jadi ketekan. Betul. Nah, cuman dia pingin dapet poin ya. Poin dari aksesoris yang dia pakai itu di bagian tas, tapi nggak pengen ngerusak siluetnya. Nah, ini cara pemakaian yang benar menurut gua. Tapi juga terbatas mungkin kayak ya di pemilihan tasnya. Terbatas. Nggak mungkin pakai backpack dong. Nggak mungkin. Kalau di belakangnya mumbul, di depan lu kayak anak pramuka kecapean gitu kan. Sekarang ada chest bag jadinya. Ada rig ya kan, ada chest rig, bag. ya, Nah, benar-benar. poin ketiga kenapa dia bisa dapat 10/10, siluet celana yang dia gunakan tuh tepat banget kok. Beige, white, tapi yang nggak yang gede banget sehingga masih lurus bentuknya. Dan dia itu pemakaian sepatu low, tapi nggak ini high bukan sih? sorry high top. tapi nggak melulu yang cananya masuk ke high topnya. Ini iya, kebalik, iya, karena pemakaian cana yang siluetnya ini beige, baggy ya bisa gue bilang, dia masuk nih sepatu kanvasnya. Sepatunya jadi ini ya? Iya, jadi ngasih kesan clean look gitu loh. Nah, jadi ini 3 poin yang mungkin teman-teman juga bisa jadikan pedoman atau inspiration. Ini siluet yang sebenarnya nggak rumit di pull off, tapi bisa ngasih kesan fashionable yang sangat tinggi, makanya dapat 10/10. Yes, betul. Dan look ini kayak right in place dalam arti gini, ketika lu mau kelihatan stylish, ini stylish. Tapi at the same time juga nggak kelebihan gitu. Iya, ini stylish yang santai. Iya, nggak too much. Benar, nggak too much. Jadi bisa pakai ini sebagai daily wear juga. Daily wear, outfit nongkrong, outfit jalan, dan sangat versatile ya. Kayaknya kalau topinya ini mau diganti nggak pakai bucket hat, mau pakai beanie hat masuk, mau pakai cap masuk. Bener. Dan kayak ini uniknya gue nggak tahu nih, bagian jaket sama topinya reversible apa enggak? Kalau reversible bisa loh ini. Tapi setelah dipikir emang ini satu set kayak. Satu set ya? Iya, lihat deh. Mirip tuh. Oh iya. Logonya sama. Oh iya. Logo si jaket sama si ternyata ini. nilainya bagus karena dapat barang yang memang sepaket. Iya, memang sepaket. Bukan cara mix and match yang udah gue jabarkan ya. Kayaknya memang ini juga deh tuh. Sampai tasnya sama. Iya. Tuh, alis biru, orange gitu. Gue tadi mau ngintip captionnya. Nggak ada, ternyata nggak ada captionnya. Jadi nanti kalau captionnya udah, kalau captionnya thank you at brand berarti wah. Berarti iya. Tapi tetap siluet ini 10/10. 10/10 benar. Despite of dia dapetnya gimana, makainya karena apa, ini siluet 10/10 dengan detail yang tadi udah gue jelaskan. Dan memang satu cara yang cara singkat untuk stylish, pakai aja satu barang dari satu set barang gitu. Karena memang udah mungkin seperti ini, ada beberapa koleksi yang memang dibikin untuk dipakai bersamaan gitu. Seperti set tracksuit sama track pants itu kan juga didesain untuk dipakai bersamaan. Ya gampangnya tuh itu kayak shortcut gitu untuk stylish. Dan gini kok, kayak ini sedikit poin tambahan, kalau dia celananya pilih warna hitam juga, jadi 8/10 menurut. Jadi turun. Kenapa? Karena udah terlalu banyak warna yang ngeblend yang dia pakai di dalam badan dia. Dia bagus nih ngasih kontras di bagian celana, jadi tuh orang tuh bener-bener punya 2 point of view yang bisa dinilai dari penampilan dia. Kalau celananya kayak, gak ngomongin cuttingan ya, kalau celana warnanya kayak abu, hitam biasa aja menurut gua, nggak se-stand out ini. Iya, karena dia pilih warna ini ya. Iya. 10/10. Sama ya? Sama. Next. 10/10. Just no limit. Gak ada batas nih orang. Nggak ada batas karena dia no limit. No limit. Ini ya, kita lagi-lagi di Jepang. Iya, kita pernah react adiknya juga kan? Kita pernah react Jessica Jane. Gue pikir lu mau ini keceplosan Jessica No Limit. Kan Jessica Jane. Jessica Jane. Kebetulan nama asli Just No Limit siapa sih? Justin. Oh. Justin. Nah, dia ini Justin Jane. Bukan. Setahu gua namanya dia itu sempet dulu tuh awal-awal main Mobile Legend, dia hode kok. Dia hode? Pakai foto cewek. Pakai foto cewek kayak gitu. Itu bahasa Ragnarok banget gak sih hode? Bahasa game gak sih? Bahasa game mode. Tapi hode kan monster di Ragnarok kan? Hode yang cacing dari tanah keluar itu kan? Bentuknya mirip Anu, makanya iya kan? Sampai sekarang dia punya karir sebegininya di game ya, gua harus apresiasi sih kok. Karena dia salah satu orang tuh yang mematahkan stigma. Lu mau jadi apaan main game mulu? Oh iya sih, bener sih. Ya gue mau jadi Just No Limit bawa Gue mau Ferrari, jadi makanya Just gue No main Limit, game mulu iya, kayak gitu. Bener. Mungkin dulu masih kurang bisa diterima kok, karena dulu public figure di game yang terkenal tuh ya Dandy,
Sumail. Belum ada yang di Belum lokal gitu belum loh, lokal. jarang tersentuh sama orang-orang sini kan. Kayak belum tentu semuanya tahu Artizi, belum tentu semuanya tahu Miracle gitu loh. Beberapa orang yang memang ngikutin ya tahu. Tapi kayak Just No Limit, even though dia di Mobile Legends besar gitu, tapi ya semua orang tahu. Semua orang tahu kayak gitu dan dia membuka, menurut gue dia yang salah satu pioneer yang punya power untuk bikin game itu jadi karir. Iya. Gitu. Ini prestasi yang sungguh real. Karena gue gamer kok. Karena gue tuh sangat suka main game dan akhirnya tuh kayak itu kita masuk frame kan nih kalau begini. Masuk. Akhirnya tuh makin sedikit gitu loh, kayak orang tua, gue gak tau orang tua zaman sekarang ya, tapi kayak dulu kan juga gue pernah lah ngalamin kayak main game mulu, tidur kagak, sekolah telat apa. Gue dulu tuh kayak ya menerima itu sebagai ocehan gitu loh. Tapi kalau sekarang mungkin gue masih di usia gitu kayak main game mulu, mau jadi apa lu? Mau jadi Keke No Limit. Bisa jawab kayak gitu kan. Selama memang lu tekuni sebagai karir ya. Betul. Jangan game-game oyung gitu loh. Emang lu pelajari gamenya untuk oh gimana nih gue diverse ini bisa jadi uang kayak gitu. Karena setahu gue pun untuk orang-orang yang mendedikasikan karir game sebagai karir, mereka tuh latihan bener-bener parah kayak kerja. Satu hari tuh kayak kerja kan? 8 jam latihan kan? Ini foto lama ya? Iya sih. Dia masih berambut soalnya nih. 29 Agustus 2020. Oh. Oke, nah ini secara outfit kok ya, bukan style gua sih sebenarnya. Sama, bukan style gue juga. Laid back banget, casual banget gitu. Terlalu casual. 7/10. Tapi, gua mau kasih sedikit emphasize juga nih ke teman-teman. Ini salah satu color match yang bagus. Color match yang bagus? Ya, merah dan biru jeans itu warna yang pop yang bisa bikin kesan playful untuk diterapkan gitu. Cuman ya dari segi siluet memang biasa aja gitu. Mungkin gue lebih ke jenis barangnya sih. Kayak ini jenis barang yang segua mampu inget gue bahkan belum pernah pakai seumur hidup. Dari kecil ini jenis barang seperti ini. Masa lu gak pernah pakai pullover hoodie? Pullover hoodie dengan cuttingan warna seperti ini, seperti raglan gitu. Ini seperti t-shirt raglan kan, ada perbedaan warnanya ada di sini nih. Tapi pas sampai lengan kepotong lagi, kayak seolah ada lengan warna hitam dari dalam yang keluar gitu. Ini tuh sebenarnya warna yang apa ya? Warna sport banget kok. Warna olahraga banget ini. Warna klub ya. Klub olahraga klub gitu olahraga, ya. either itu MotoGP, F1 pasti kan perpisahan warna itu solid kontras, gak ada gradasi yang plek gitu loh biasanya. Ya jadi gue kurus banget gitu sama jenis atasannya sih. Tapi bawahannya oke. Bawahan setengah ke bawahnya oke gitu. Mungkin nih kayak kalaupun gue mau main warna seperti ini, gue akan betul-betul layering gitu. Instead of pakai satu barang piece yang punya warna. Iya, instead of pakai satu piece yang punya semua warna ini, lebih baik gue bener-bener pakai hoodie di double sama jaket warna merah gitu. Atau ini dipakein tactical vest juga lucu ya, asik. Pakein tactical vest juga asik, karena jadi longline merah, terus itemnya tactical vest bakal komplement warna sleeve-nya si hoodie. Bener-bener. Jadi kayak misalnya hoodie, abis itu apa gimana kayak urutannya jadi hoodie, tactical vest. Nah, cuman bawahnya harus diganti. Bawahnya jangan ini. Kalau nggak cargo coklat, ya kan, yang yang baggy, atau ya tactical jogger yang memang tech wear banget. Gitu. Karena ketika kita layering bakal dapat volume itu kan. Nah, volume ini tuh nggak bisa didapetin gitu kalau hanya pakai satu piece doang gitu kan. Betul. Dan apalagi skinny jeans tuh agak sulit kok di pairing dengan volume tuh yang udah fashion banget itu. Skinny jeans tuh terlalu laid back stigmanya. Nyantai banget. Kecuali atasnya udah blazer. Jadi kebalik ya. Dulu tuh ada zamannya di mana yang fashion baggy, banget tuh. Iya, skinny tuh fashion banget. Baggy tuh laid back. Sekarang jadi ketuker ya. Bener. Kalau dulu pakai celana baggy kayak bapak lu. Kayak bapak gua celana lu gede banget. Sekarang dibilang malah tua kalau pakai skinny jeans gitu. Nggak tahu tren. Atau kayak mau ngampus gitu. Kayak mau ngampus gitu. Mau ngampus. Kenapa beda? Yang pakai akuin. Beda. Queen Limited Edition. Limited Edition. Ya mari, jadi kok kalau skor? Gue 7. Kalau skor 6 lagi-lagi. Karena atasannya kurs ya. Tapi kalau lu buy one Mobile Legends sama dia, yang kurs siapa? Gua hidup mati inkarnasi 3 kali nggak bisa kalahin dia. Tapi gua ralat jadi 7/10 karena jangan jadi dance. 7/10 karena nggak adil juga ya kalau gara-gara satu barang gitu doang. Sisanya sebenarnya oke-oke aja semua gitu. Jadi 7/10. Sudah. Alasannya naik karena nggak adil aja gitu. Karena nggak adil. Yang lain kenapa kalau naikin? Yang tadi lu kasih 6.
Ya udah. Kan udah banyak yang 10 tadi. 10. Ya udah, semua yang 6 jadi 7. Yang 7 tadi jadi 8 ya. Semuanya naik 1 ya. Mukanya diem lu kan. Wah, ditanya justru. Iya juga. Alasannya gak adil loh. Ini nggak cuma berlaku buat part 3 ya. Jadi part 1 dan 2 pun semuanya naik 1 jadi nilainya. Oke lah, silakan di close. Thank you so much guys. Hope you guys enjoy this video. Kira-kira coba kasih suggestion ya. Mungkin untuk part 4 tuh siapa yang mesti diri ya? Karena performa kru juga seperti underperform. Iya, Seperti dan gua mulai lumayan excited nih kok tiap ngelihat agenda tuh wah mau ada react YouTuber nih. Karena react YouTuber tuh so far react yang paling seru nih kok. Paling seru? Paling seru. Paling nggak seru? Nggak ada dong, seru semua Zero to One. Bagus, nggak kena. YouTuber seru karena view banyak. Enggak, yang part 2 biasa aja. Padahal masih lebih banyak daripada yang lain. Berarti konten paling asik Tokyo Revengers. Tokyo Revengers. Jadi coba di komen kira-kira siapa yang ada di part 4 tuh siapa? YouTuber berikutnya. YouTuber berikutnya ya. Ya, mungkin kita juga bisa nih kok kayak segmen baru kita announce di sini ya. Ide segmen baru gue coba omongin ya. Coba. React suggestion audience. React suggestion narasumber. Bukan, viewer. Oh, mereka kasih suggestion apa kita react ke... Siapa aja gitu, jadi kita kumpulin. Bisa abis Donald Bebek misalkan kita react, tiba-tiba ada Atta gitu, tiba-tiba ada Michael Schumacher gitu. Nggak apa-apa, kayak seru deh. Oh, iya. Ini si Reza Arab masuk juga karena ada dari komen sih. Kamu nggak bisa juga. Oh. Jadi bener-bener kita bikin satu random reaction yang memang bener-bener dari narasumber semua. Boleh juga, menarik. Kalau kalian setuju komen. Yes, dan kita pun akan berusaha sekuat kemampuan kita ya untuk react dengan sungguh-sungguh. Karena gini biasa. Apapun yang muncul. Biasanya gini kok, ketika kita react, YouTuber masih tergolong random ya. Contoh musisi, react rapper atau apa. Satu kelihatan nih orang yang kita react, kita udah tahu kurang lebih kayak apa. Karena mereka satu bidang. Ya kan? Tapi kalau random bener-bener kita pun akan mind blown banet nih. Iya, dari yang tiba-tiba bohem, wah street, wah fiksi, wah apa kayak gitu. Seru tuh. Serandom itu ya. Oke. Boleh? Gue jadi merasa tertantang. Jadi coba kasih suggestion ke kita, tapi jangan lupa pakai hashtagnya. Tantangin Zero to One. Yes, tantangin 021. Terus kalau kalian mau di-feature di Instagram Zero to One, pakai hashtagnya Still the Look 021. Gue udah deg-degan banget. Kayak gitu. Untung ternyata ingat. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much for watching. Kalau belum subscribe, tombol subscribe ada di sebelah sana. Kalau belum like, tombol like-nya ada di mana? Ayo. Ada di YouTube, kalian cari aja. Iya. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman kalian khususnya suka dengan fashion dan yang tidak suka dengan fashion juga kasih video-video biar suka kita. Ya. Yes, betul. Nyalain notification bell-nya. Thank you for calling Zero to One. This is Christian. This is Queen. Bye-bye.